Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya akan membahas materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6 mata kuliah Dasar Infrastruktur Teknologi dan Informasi. Bilangan bulat positif adalah jenis bilangan bulat yang hanya membuat nilai positif dan 0 tanpa mempertimbangkan nilai negatif. Contohnya adalah 0, 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif adalah jenis bilangan bulat yang mencakup nilai positif, 0, dan negatif. Dalam representasi bilangan bulat, bit paling kiri biasanya digunakan untuk menandakan apakah bilangan itu positif atau negatif. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan pecahan adalah jenis bilangan yang mewakili nilai pecahan atau desimal. Mereka memiliki dua bagian utama, mantisa yang menyimpan digit angka sebenarnya dan eksponen yang menentukan posisi titik desimal. Representasi floating point memungkinkan representasi dan operasi matematika pada bilangan pecahan. Contoh bilangan pecahan adalah 3, 1 angka, 0,5, negatif 2, 7, 1, 8, dan lain-lain. Untuk konversi bilangan biner, 8 bit menjadi bilangan desimal. Ketika menggunakan metode nilai tempat atau posisi, setiap bit dalam bilangan biner mewakili nilai tertentu yang kemudian dijumlahkan sesuai dengan nilai posisinya dalam bilangan biner. Untuk bilangan biner 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, konversi ke desimal adalah 1 kali 2 pangkat 7 tambah 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 241. Untuk bilangan biner 10101100, konversi ke desimal adalah 1 kali 2 pangkat 7 tambah 0 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 5 tambah 0 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 128 tambah 0 tambah 32 tambah 0 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0 sama dengan 172. Perbedaan antara 10 gen Intel Core U-series prosesor dengan 10 gen Intel Core Y-series prosesor terletak pada daya tahan baterai, kekuatan komputasi, dan penggunaan daya. U-series biasanya ditemukan pada laptop yang lebih besar dan lebih kuat, sementara Y-series digunakan pada perangkat yang lebih tipis, ringan, dan hemat daya. U-series cenderung memiliki performa yang lebih baik tetapi menggunakan lebih banyak daya baterai, sedangkan Y-series menawarkan efisiensi daya yang lebih baik tetapi dengan performa yang lebih rendah. Contoh peralatan input meliputi keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Alat pemros meliputi CPU dan GPU. Contoh alat output mencakup monitor, printer, speaker, dan proyektor. Media penyimpanan dapat berupa hard drive, SSD, flash drive, dan CD dan DVD. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan fungsi dasar bagi perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Ini ditemukan secara operasi driver perangkat keras, utilitas sistem, dan perangkat lunak lainnya yang mendukung operasi komputer secara keseluruhan. Perangkat lunak aplikasi di sisi lain adalah perangkat lunak yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memenuhi kebutuhan pengguna akhir seperti pengolah kata, spreadsheet, browser web, dan permainan komputer. Pemrograman visual
adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana pemrograman menggunakan antarmuka grafis untuk membuat, mengubah, dan mengolah kode. Program ini melibatkan pengguna alat pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pemrograman untuk menyeret dan menyatukan elemen visual ke dalam lingkungan pengembangan membangun logika aplikasi tanpa menulis kode secara visual. Komputer memberikan manfaat yang signifikan dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, industri dan manufaktur, bisnis dan perbankan, teknik dan ilmu pengetahuan, entertainment dan games, serta komunikasi dan jaringan internet sebagai contoh. Dalam bidang pendidikan, komputer digunakan untuk mengembangkan kurikulum interaktif, menyediakan akses ke sumber daya pendidikan online, dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses informasi secara lebih cepat dan efisien serta memperluas aksesibilitas pendidikan ke wilayah yang terpencil atau terpencil. Etika penggunaan sumber daya komputasi di perpustakaan universitas melibatkan pengguna komputer secara bertanggung jawab untuk tujuan akademik dan penelitian. Mahasiswa seharusnya memanfaatkan komputer perpustakaan untuk kegiatan yang relevan dengan studi mereka, seperti penelitian, menulis makalah, atau mengerjakan tugas. Penggunaan komputer untuk tujuan non-akademik seperti bermain game sebaiknya dihindari agar supaya daya komputasi tidak disalahgunakan dan tersedia untuk mereka yang membutuhkan untuk kegiatan akademik. Peraturan dan pedoman dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menetapkan kebijakan yang jelas tentang penggunaan komputer. Di perpustakaan universitas, hal ini dapat mencakup pembatasan akses ke aplikasi non-akademik, pengawasan oleh staf perpustakaan, dan penegakan disiplin terhadap pelanggaran aturan. Selain itu, edukasi tentang pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab untuk dampak negatif dari penyalahgunaan sumber daya komputasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran mahasiswa akan etika penggunaan komputer di lingkungan akademik. Itulah pembahasan dari saya untuk pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.